Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, para kiai, para alim ulama, para asatid, wabil khusus Bapak Ketua FS3G, juga wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua DKM Mushola Al-Husna beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi hari ini Allah mencurahkan limpahan nikmat karunia dan anugerahnya kepada kita. Amin ya rabbal. Kita diberikan syafaat di akhirat oleh baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diberikan izin untuk bisa melangkahkan kaki kita dengan mudah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji syukur marilah pagi ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya yang begitu banyak, sehingga tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang mampu untuk menghitung semua nikmat, karunia dan anugerah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dicatat oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang selalu pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal. Sholawat bertangkaikan salam, marilah kita senantiasa sanjungkan, limpahkan kepada baginda Rasul kita yang mulia. Tidak ada manusia yang paling mulia, tidak lain adalah baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sholawat dan salam kita sampaikan untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia bisa kembali bergabung di FS3G setelah sekian lama, entah berapa tahun itu Pak Ustadz. 7 tahun ada ya? Belum kali 7 tahun. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak hanya berkumpul di sini, tapi nanti kita di surga ngopi bareng insya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak salah hari ini kita sudah masuk tanggal 5 bulan Sya'ban, betul ya? Sejak bulan Rajab, karena kita diajarkan oleh guru kita sering berdoa tuh. Allahumma barik lana, bareng-bareng dong. Humma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Di situ ada kata-kata kita minta sama Allah keberkahan atau alias berkah. Memang berkah itu apa, Bu? Ibu-ibu diam aja. Bu, berkah itu apa? Pinter ibu-ibu. Ziyadatul khair. Makin bertambahnya kebaikan kita. Kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kasih contoh enggak? Kasih contoh enggak? Kasih contoh. Waktunya setengah jam, makanya ngomongnya agak cepet nih Bapak. Mohon maaf. Kita kasih contoh. Berkah itu makin bertambahnya kebaikan, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang punya kekayaan begitu banyak. Perusahaannya di mana-mana, bahkan istrinya pun 4. Maaf ya, Bu. Bu. Maaf ya. Diberikan limpahan, kelebihan rezeki, nikmat berupa harta kekayaan. Tapi ke musola tidak pernah.
Tapi ke masjid sangat jauh. Padahal rumahnya dekat. Itu kira-kira kekayaannya berkah apa enggak? Enggak. Begitu dia jatuh miskin, dia makin dekat ke mushola, makin rajin ke masjid. Berkah enggak kemiskinannya itu? Berkah. Kita mau yang mana kira-kira Pak? Yang mau yang mana? Kaya berkah, insya Allah. Makanya banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam satu tarikan nafas kita bersolawat kepada baginda Rasul, kita beristighfar kepada Allah. Kalau dalam satu tarikan nafas istighfar kita gabungkan dengan solawat, maka segala persoalan yang kita hadapi akan Allah berikan jalan keluar, akan Allah berikan solusi, insya Allah. Lagi macet lampu merah bersolat, beristighfar. Rasul itu begitu sudah cinta sama kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan saya pernah mencontohkan ketika suatu saat baginda Rasul menghadapi Idul Adha, punya 1 ekor kambing, sebelum disembelihkan doa dulu. Apa doanya? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Umatnya diajak, termasuk kita. Ini bentuk kecintaan baginda Rasul. Betapa luar biasa kecintaan baginda Rasul kepada umatnya. Masa sih untuk baca sholawat saja kita tidak mampu. Tapi orang-orang yang duduk pada pagi hari ini di Musola Al-Husna, insya Allah adalah umat baginda Rasul kita yang mencintai baginda Rasul, insya Allah. Bulan Rajab kita udah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dalam keadaan sehat walafiat. Kita pun alhamdulillah sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Sya'ban tanggal 5. Kita sering sekali dengar Bapak Ibu. Kalau di bulan Sya'ban ini amal kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal berapa itu disetorinnya? Tanggal berapa? Ya pokoknya disetorin aja gitu ya. Amal kita disetorin. Emang bener Ustaz amal disetorin? Iya. Sama siapa disetorinnya? Yang jelas bukan sama debt collector. Kejadian tuh ada debt collector. Sama siapa Ustaz? Sama malaikat Raqib dan Atid. Emang ada malaikat Raqib dan Atid? Ini kita kudu percaya. Buka surat Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat pengawas di sisi kanan kiri kita. Makanya hati-hati buat WA di grup, hati-hati. Bu, bikin status di WA, hati-hati. Dicatat sama malaikat. Kalau apa yang kita catat di grup WA, di status yang kita tampilkan kebaikan, kira-kira yang nyatet siapa? Raqib apa Atid? Diam aja belum ngopi kayaknya. Bantu. Disetorin sama malaikat. Terus di surat Al-Infitor misalnya. Silahkan buka ayat 11, 12, 13. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mohon dikoreksi Bapak Imam kalau salah. Di situ menunjukkan baik surat Qaf ayat 18, Al-Infitor 11, 12, 13 menunjukkan akan kehadiran 2 malaikat yang senantiasa mengawasi gerak-gerik kita, kata-kata yang kita sampaikan, yang kita lontarkan, yang kita ucapkan. Itu semua disetorkan oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka sebelum jatuh tempo, sebelum jatuh tempo disetorin amal kita, yuk kita tingkatkan bareng-bareng amal soleh dan amal kebaikan kita. Insya. Ngomong-ngomong tentang amal kebaikan, kita teringat riwayat dari Ibnu Mas'ud tentang
tentang amal yang paling utama. Ada berapa amal yang paling utama? Ada 3. Yang pertama as-sholatu ala waqtiha. Yang kedua al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah birrul walidain. As-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yuk kita jaga sholat yuk. Yuk kita jaga sholat yuk. Tadi ayatnya sudah dibacain sama qori kita yang suaranya sangat luar biasa. Insyaallah. Insya Allah orang-orang yang kumpul pagi hari ini mah adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Yuk kita jaga sholat. Karena sholat ini ibarat angka 1. Apa artinya kita punya banyak duit? No. Kalau tidak ada angka 1-nya, ada nilainya apa enggak? Ada nilainya apa enggak? Kagak ada nilainya sama sekali. Orang-orang yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sama sekali sholat, itu nanti di hari kiamat akan disakompet daunkeun. Sakompet daun apa namanya itu? Hah? Bahasa Sunda begitu. Bakal disakompet daunkeun jeung dan Fir'aun, Qorun, Haman, dan satu lagi nih, Ubay bin Khalaf. Ada nama Ubay di sini. Ini bukan. Yang di sini Ubay yang soleh. Digabungkan nanti pada hari kiamat orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat, bahkan tidak mau sholat, dengan Fir'aun, Qorun, Haman, Ubay bin Khalaf. Mereka ini orang-orang sombong nih. Ubay bin Khalaf dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak percaya terhadap alam barzah dan yaumul ba'ats. Dibangkitkannya manusia di alam kubur. Makanya ada surat Al-Infitor ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu bisa membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala? Di surah Al-Infitor ayat 6 ini khusus ditujukan oleh Allah turun asbabun nuzulnya. Karena Ubay bin Khalaf tidak percaya dengan alam barzah, alam kubur, dan tidak percaya dengan adanya yaumul ba'ats. Sudah berapa menit ini? Lanjut. Ya Allah. Tapi kita insya Allah adalah orang-orang yang hatinya sudah mantap. Percaya dengan kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita selamat di alam barzah. Amin ya Rabbal. Makanya banyakin amal. Yuk kita bareng-bareng yuk. Emang yang mau menjadi sahabat kita di alam barzah siapa? Ibu punya suami. Meninggal ibu. Mau nggak suami ibu nemenin ibu di alam kubur bu? Mau apa enggak? Ya bakal. Bapak punya istri. Bapak meninggal. Istri bapak ikut apa enggak? Bapak meninggal 1 minggu, istrinya sudah menor. Insyaallah. Padahal masa idah kalau seorang istri tinggal suami berapa? Berapa? Di dalam Al-Quran. Arba'ata ashhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Suaminya meninggal, gak mau ikut ke alam kubur, gak mau ikut ke alam barzah. 1 minggu udah menor. Teman terbaik, sahabat terbaik di alam barzah, di alam kubur tidak lain adalah amal kebaikan. Sekarang apa yang kita lakukan sebagai bentuk kebaikan tidak berwujud, bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan Allah. Enggak berwujud. Karena kalau Allah berikan langsung pahala sholat bapak, misalnya sholat subuh, enggak bakal ada tempat untuk bisa menampung pahala bapak-bapak, ibu-ibu. Emang kalau ibu datang ke sini, ke mushola kemudian melaksanakan
Sholat sunnah 2 rakaat kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Itu kan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau Bapak Ibu minta, ya Allah turunkan pahalanya. Mau ditaruh di mana? Saya tanya mau ditaruh di mana? Enggak bakal ada tempat. Karena dunia itu sangat kecil dalam pandangan Allah. Madunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usbahu hadhi fil yami fal yanzur bima tarji. Tadi kita dalam hadis. Ada seorang sahabat yang nanya kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, perbandingan kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan akhirat seperti apa?" Dalam hadis gitu kan. Madunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usbahu hadhi fil yami fal yanzur bima tarji. Celupkan jari telunjukmu ke dalam air laut, angkat jari telunjukmu. Tetesan air laut yang ada di jari telunjukmu, itulah dunia, kebahagiaan dunia. Sedangkan lautan yang membentang luas, ada berapa benua itu? Itulah kebahagiaan surga jannatun. Bapak Ibu mau mengorbankan lautan yang membentang luas dengan mengejar-ngejar yang satu tetes atau yang mana? Yuk kita perbaiki amal kita yuk. Nggak bakal lama kok hidup kita di dunia ini. Mau berapa tahun? Korun, Fir'aun, Haman yang petatang peteteng. Dengan apa yang mereka miliki pada akhirnya mereka nyungsep juga. Tahu nyungsep? Nyuksruk. Apa yang kita banggakan? Sukses di dalam Islam itu bukan banyak harta. Bukan tingginya jabatan, bukan. Kalau ukuran kesuksesan yang diraih seseorang, ukurannya, tolak ukurnya adalah harta kekayaan. Berarti kita akan mengatakan Korun sebagai orang yang sukses. Kalau kesuksesan itu diukur dan tolak ukurnya adalah kedudukan, pangkat dan jabatan. Berarti yang paling sukses di dunia ini adalah Fir'aun. Fir'aun raja. Korun harta kekayaannya melimpah ruah. Bahkan Allah menggambarkan di dalam surat Al-Qasas. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Itu kunci gudang emas Korun. Gak bisa dipanggul sama orang-orang yang kayak bayi binaragawan begitu. Kunci gudang emasnya. Lah kita punya nggak kunci gudang emas? Boro-boro. Apakah semua harta kekayaan yang Korun punya waktu itu dapat menyelamatkan Korun dari siksa Allah? Enggak. Kalau kita mau selamat punya harta, sumbangin, kasih ke fakir miskin. Sumbangin ke FS3. Tuh, harta-harta yang diberikan kepada janda-janda tua. Itu yang akan menemani kita di alam barzah. Bukan harta kekayaan yang dipakai buat mentereng. Bukan. Ustaz, kalau begitu Islam melarang dong kita untuk mencapai kekayaan di dunia, jabatan. Enggak. Silahkan kita mau mencapai pangkat, kedudukan, jabatan yang tinggi. Tapi yang benar dong. Yang jujur, yang amanah, yang iman, yang takwa. Betul Pak? Betul Pak? Silahkan kalau mampu. Kalau udah diberikan amanah oleh rakyat, jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang beriman, jadilah orang yang bertakwa. Itu pemimpin. Karena pemimpin yang iman, yang takwa, masyarakatnya akan ikut iman dan takwa. Sehingga apa? Negeri kita, masyarakat kita akan diturunkan keberkahan oleh Allah. Kan Allah udah janji. Di surah Al-Alaq ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Syaratnya iman sama takwa. Lah bagaimana berkeberkahan Allah akan turun? Kalau pemimpinnya brekele, atau brekele? Ngesek gitu. Artikelnya sorangan. Fir'aun, bangga menjadi raja.
Akhirnya nyungsep. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Tuh Firaun ngejelepeng tuh. Gimana tuh? Ada yang sudah pernah ke sana? Ke museumnya? Ustaz Maulana udah belum? Mesir. Tuh ngejelepeng Firaun tuh. Nggak diterima sama bumi. Padahal waktu masih hidup. Ngejar-ngejar Nabi Musa. Nggak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dikejar-kejar Nabi Musa. Kenapa membangkang? Karena punya kekuasaan. Akhirnya apa? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka. Lihat tuh Firaun. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang ke bunian seperti kita. Artinya apa? Islam membolehkan kita untuk punya pangkat dan kedudukan dan jabatan tinggi. Tapi yang benar dong, jangan kayak Firaun. Islam tidak melarang kita untuk punya kekayaan yang banyak. Tapi yang benar dong, jangan seperti Korun. Islam tidak melarang kita punya intelektual yang tinggi. Tapi jangan dong seperti Haman. 2 menit lagi. Terus. Seru banget kayaknya terus-terus. Bu. Ya Bu, banyakin amal soleh ya Bu. Idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa ata'at ba'ala wa sanat farja dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at. Seorang perempuan yang menegakkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menutup auratnya, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at, akan dipersilahkan kelak di akhirat untuk masuk ke dalam surga. Mau lewat pintu mana saja yang ibu kehendaki. Mau Bu? Bu mau taat sama suami ya Bu? Bu? Ya Bu? Baik-baik sama suami. Kalau suami datang, cium pipinya sama ibu. Bu, suka? Mencium pipi suami, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Bu? Bu? Mau dapat pahala seperti cium Hajar Aswad? Cium suami. Suka bapak dicium sama istri kalau datang? Woro-woro. Allah. Ya Bu. Ibu sholat rajin, puasa rajin, nutup auratnya rapet banget. Bajunya syar'i. Tapi tidak taat sama suami, penggabangkang sama suami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kata malaikat Ridwan, kata malaikat Ridwan, mohon maaf. Kok kenapa saya nggak bisa masuk surga? Karena ibu waktu di dunia tidak taat, tidak patuh terhadap suami. Makanya yang paling banyak menyebabkan seorang perempuan masuk ke dalam neraka bukan karena nggak sholat, bukan karena nggak puasa, bukan karena nggak nutup aurat, tapi kebanyakan perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah disebabkan karena tidak taat terhadap suami. Na'udzubillah, amin. Mudah-mudahan ibu masuk surga ya Bu. Bareng-bareng kita masuk surga ya Pak. Ngopi di sana insya Allah. Yuk salat yuk. Amal yuk kita tingkatin. Perjuangan baginda Rasul dalam berdakwah luar biasa Bapak-bapak. Kita kan tahu sejarah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu kan udah tahu banget. Kenapa? Karena para ulama, para kiai, para asatid kita sudah memberikan, sudah menyampaikan kepada kita semua. Coba sebelum baginda Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya, itu baginda Rasul mengalami Isra wal Mi'raj mimpi apa beneran, Pak? Beneran. Siapa yang bilang mimpi? Kan ayatnya tadi udah dibaca. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi bukan ruhihi, bukan jasadihi, abdihi. Kalau abdun berarti jasad dan ruh. Percaya apa yakin? Jangan nggak percaya. Kalau kita nggak percaya berarti kita Abu Jan. Lepasan maaf. Ya Bu.
Mari kita seperti Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana meyakinkan kita, menilai Allah kepada kita. Kita percaya dengan adanya Isra wal Mi'raj. Yuk kita laksanakan sholat. Kita belajar berjamaah. Saya sering memberikan contoh. Kalau kita sholat sendirian, itu kan pahalanya satu derajat. Kalau kita sholat berjamaah kan 27. Ibarat orang sedang adu lari. Kalau seseorang sering berjamaah kan 27 derajat. 5 waktu dia sholat berjamaah. 27 kali 5. Berarti seberapa Pak? Ya mah bisa ngitung. Dan ngopi. 2. 135. Temen kita udah 135. Kita karena suka sholat sendirian. Berarti kita baru berapa meter? 5 meter. Temen kita udah 135 meter. Dalam 1 hari, 1 malam. 2 hari makin ketinggalan. 3 hari makin ketinggalan. Makin jauh Pak. Ayo. Kan kita pintar matematika. Ngitung gitu. Salah nggak baginda Rasul bicara begitu? Bener Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan baginda Rasul yang keluar, yang disampaikan, disabdakan kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran yang mutlak. Maka keputusan-keputusan manusia jangan kita tempatkan di atas sabda baginda Rasul. Jangan, bahaya. Walau bagaimanapun Al-Quran, sabda baginda Rasul lebih tinggi daripada keputusan manusia. Jangan macam-macam. Kalau kita mau selamat, mau tidak ada gempa bumi dan lain sebagainya. Taat, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasulnya, kepada para ulama sebagai warathatul anbiya. Cintai para ulama. Keturunan-keturunan baginda Rasul cintai. Jangan dimusuhin. Kalau mereka dimusuhin sama dengan kita nantangin Allah. Coba, kenapa pada diam? Seru ya? Seru apa tegang? Cintai dong keturunan baginda Rasul. Kan baginda Rasulnya udah ninggalin kita. Ya, kita cintai. Insya Allah hidup berkah. Coba, karena waktu membatasi kita, jadi ada 3 amal. Pertama, sholat ala waktu. Yuk kita sholat sesuai waktunya. Kita berjamaah. Al-jihadu fi sabilillah. Kita yuk berjuang di jalan Allah. Ini merupakan bagian dari perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Yuk kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang. Tidak ada nilainya sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, zakat kita, sedekah kita. Semua itu akan nol kalau bakti kita terhadap kedua orang tua rapuh hilang. Ridho Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Mudah-mudahan kedua orang tua kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada penyampaian dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.